Shalom, Bapak Ibu Saudara, Jemaat Pesma Doa, dimanapun kita berada, kita terus mengalami kebaikan Tuhan, Saudara. Dan saya percaya sepanjang hari ini kita mengalami terus pertolongan Tuhan. Bahkan Tuhan bukan hanya menyertai kita, tetapi Dia Allah yang terus menuntun kehidupan kita, Saudara, sampai pada malam hari ini. Dan sebelum kita akan mendengarkan isi hati Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk penyertaan dan pembelaan Tuhan di sepanjang hari ini, Saudara. Mari kita bawa setiap roh, jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Dan saya percaya hadirat Tuhan lah yang akan memuaskan kehidupan kita, Saudara. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bukan kekuatan dan hebat kami boleh melewati hari ini, tetapi semua sekali lagi dan kami mengakui semua karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada malam hari ini kami menanggalkan setiap permasalahan kehidupan kami menanggalkan setiap apapun yang menjadi beban hidup kami ya Tuhan. Dan kami datang kepada Engkau tersungkur di kaki-Mu pada malam hari ini, menaikkan setiap pujian, penyembahan, doa-doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan kami dengan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan, Saudara. Haleluya. Syukur, terima kasih. Malam hari ini ya Tuhan, kami datang kepada Engkau untuk kami menyembah Engkau ya Tuhan. Karena Engkau yang layak untuk kami sembah. Hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat kami membalas kasih-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Karena Kau baik, Kau sangat baik dalam hidup kami. Ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu sembah Tuhan, katakan. Ku sembah Kau, sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Benar ya Tuhan, kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami ya Tuhan.
ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu. Ini persembahan kami, ini sembah kami ya Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Tuhan. Tak dapat semua kebaikan menyertai hidup kami ya Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sebab itu kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk kami menyembah-Mu. Di dalam hadirat-Mu ya, kami menyembah Engkau. Bukan untuk membalas kebaikan-Mu ya Tuhan, tetapi memang Engkau layak untuk kami sembah ya Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara bisa sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, bersama-sama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ini ungkapan syukur kami kepadamu. Benar ya Tuhan, Engkau baik, Kau sangat baik dalam hidup kami. Sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyatakan kerinduanmu kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sembah Kau Tuhan, dari segalanya Kau yang layak disembah. Yesus Kau yang layak. Ini penyembahan kami disembah. Oh Yesus, haleluya. Selama-lamanya kami mau menyembah Engkau, Allah kami yang hidup, yang di dalamnya ada keselamatan. Engkaulah Raja kami, Bapa kami, sahabat kami, yang selalu setia. Tidak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami Tuhan. Kami mau nyatakan malam ini, situasi apapun yang terjadi dalam hidup kami akan tetap menyembah Engkau. Makasih. Sembah Tuhan malam ini, sebab Dialah yang layak untuk disembah. Yes, Jesus, kami sembah Engkau Tuhan malam ini. Berhadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Yes, Jesus, penuhi setiap kami. Oh Jesus, mari sama-sama nyatakan, mari sembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau selama-lamanya, selama-lamanya. Ku sembah Kau, Yesus, Yesus,
Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kaulah kekuatan, Kaulah sumber pengharapan kami. sumber pengharapan. Jesus, ku sembah Engkau. Yesus, ku sembah Engkau Tuhan. Mari dengan mengangkat tanganmu, sembah Dia, sembah Dia. Ya, ya. Yesus, ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduanku, ku nyatakan padamu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau selama-lamanya. Kami sembah Kau Tuhan. Yesus, Kaulah kekuatan kami, Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Yes, kami sembah Engkau malam ini. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau selama-lamanya. Ku sembah Kau, Yesus. Ini kerinduanku, ku nyatakan padamu, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, mari lebih lagi sembah Dia. Ku sembah Kau selama-lamanya. Selama-lamanya kami kan ku sembah Kau, Yesus. Kaulah kekuatanku Tuhan. Kau sumber pengharapanku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Kau selama-lamanya. Ku sembah Kau, Yesus. Ini kerinduanku, ku nyatakan padamu, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah Kau. Sembah Dia, sembah Dia. Mari dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Oh Yesus, Yesus, kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Kaulah kekuatan kami, sumber pengharapanku. Ku sembah Kau, yes, Jesus, Jesus. Ku sembah Kau, amin, amin. Kami sembah Kau selama-lamanya. Ku sembah Kau, Yesus. Ini kerinduanku, ku nyatakan padamu, ku sembah Kau. Mari sembah Dia, mari datang pada Tuhan, mari hampiri. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Oh, Engkau yang layak disembah. Kaulah sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami ya Tuhan. Yesus, terima kasih ya Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Sembah Kau. Mari dengan segenap hati kita. Yes. Selamanya kami akan menyembah Kau. Sembah Kau, Yesus.
Engkaulah Kaulah kekuatan, kekuatanku, Engkaulah sumber sumber pengharapan. pengharapanku. Ku sembah, Ku sembahkan Yesus, Yesus, ku ku sembah sembahkan selamanya. selama-lamanya. Ku Sembahkan Yesus, Yesus, ini kerinduan ini kerinduanku. ku nyatakan, Ku nyatakan padamu, ku sembahkan. Mari dengan segenap hati sembah Dia. Ku sembahkan. Kami datang menyembahmu malam ini. Selama-lamanya Yes, Jesus. ku sembahkan. Yesus, Yesus, Engkaulah kekuatan, Kaulah kekuatanku, sumber pengharapan. pengharapanku. Sembah, ku sembah Yesus, ku sembah selamanya, selama-lamanya. Ku sembahkan Yesus, Yesus, ini kerinduan ini kerinduanku. ku nyatakan, Ku nyatakan padamu, ku Mari sekali lagi. sembahkan. sekali lagi sembah Dia, sembah Dia. Ku sembahkan Selama-lamanya, selama-lamanya. Ku sembahkan Yesus, Yesus, Engkaulah kekuatan, Kaulah kekuatanku, sumber sumber pengharapanku. Ku sembahkan Yesus, Yesus, ku sembah sembahkan selama-lamanya. Ku sembahkan Yesus, Yesus, ini kerinduan ini kerinduanku. ku nyatakan, Ku nyatakan padamu, ku sembahkan. sembah Kami sembah Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. ya segala pujian kami Tuhan. Haleluya, segala pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Oh, kami sembah Engkau, ditinggikan selama-lamanya. Malam hari ini kami bawa hati kami datang menyembah Engkau Tuhan. Ini setiap pujian dan penghormatan kami sembah bagimu Tuhan. Haleluya. Mari bersama Kau ku sembah. Kami sembah Engkau, Ku sembah, segala pujian bagimu Tuhan. ku sembah, Ditinggikan selama-lamanya Allah yang kudus, Allah yang hidup. Tuhan. Kami sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kami sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, selamanya kami sembah Kau.
sembah, oh Tuhan selamanya. Kau kami sembah, selamanya kami sembah Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan selamanya kami sembah Tuhan. Kau ku sembah. Ini pujian kami bagimu Tuhan. Oh, Kau ku sembah, oh Tuhan. Oh kami sembah sampai selama-lamanya. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Tuhan, segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Engkau, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Yang kami sembah hanya Engkau, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kau sembah, kami tinggikan Engkau selamanya. Ini penghormatan tertinggi kami bagi Engkau Tuhan. Oh Tuhan, kami sembah Tuhan. Haleluya, sembah bagimu Tuhan. Engkau kami sembah, oh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kami boleh berjumpa kembali di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan atas hidup kami. Biarlah Tuhan iman kami boleh semakin dikuatkan di dalam Engkau. Kami boleh semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita berjumpa kembali. Hari ini saya sedang ada dalam penerbangan ya dari New York ya ke Indonesia, tapi sekarang kami sedang transit di Doha. Perjalanan dari New York itu ke Doha hampir 12 jam dan kami harus transit di sini 5 jam, makanya saya pakai kesempatan ini untuk syuting ya, untuk kita boleh mendengarkan Mezbah Doa dimanapun saya berada. Saya akan terus berupaya saudara untuk terus dapat melayani agar iman kita boleh semakin maju dalam Tuhan. Nanti setelah 5 jam transit di Doha, kami akan melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Itu sekitar hampir 7-8 jam. Ya, dan puji Tuhan semua karena pertolongan Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali. Hari Minggu nanti saya sudah pelayanan di Indonesia. Dan jangan lupa saudara, nanti 4 April kita akan berjumpa di Mezbah Doa Onsite ulang tahun. Sekalian kita merayakan Paskah bersama. Iya, baik, sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Selamat malam Ibu Pendeta Debbie. Nama saya Lili dari Bekasi. Saya mau bersaksi Bu. Beberapa minggu yang lalu, anak saya mengalami kecelakaan. Ya, saat itu dia hendak meneteskan matanya, ya, hendak memakai obat tetes mata, tapi ternyata yang dipakai malah obat tetes telinga.
Saat itu dia menjerit kesakitan, ya dia bilang perih, ya saya saat itu tahu, saya langsung kasih dia pertolongan pertama dengan merendam matanya itu di air, ya di ember yang berisi air berulang-ulang sambil saya perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong anak saya. Saya juga menyuruh anak saya berdoa minta kepada Tuhan agar Tuhan Yesus menolong. Saya khawatir terjadi apa-apa ya dengan matanya, karena ini mata ya saudara, nggak boleh sembarangan. Saya juga bilang kepada anak saya, kamu akui ya kesalahanmu di hadapan Tuhan, kecerobohan kamu, dan minta ampun kepada Tuhan. Lalu mintalah Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan supaya tidak terjadi apa-apa. Dengan iman saya memohon kepada Tuhan, tolong Tuhan. Singkat cerita, akhirnya saya membawa anak saya konsultasi dengan dokter. Puji Tuhan, mata anak saya yang tadinya merah berangsur normal kembali. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan Yesus ya sudah menyembuhkan mata anak saya yang ya salah tetes saudara ya. Dan saya juga mau bersaksi ibu ya bagaimana Tuhan menolong suami saya saat suami saya sakit sesak nafas. Memang suami saya itu punya riwayat sakit jantung dan juga asma. Waduh ya. Saat itu saya dan anak saya panik melihat kondisi suami saya sesak napas. Dan obat sudah saya berikan dan saya terus bawa dalam doa. Saya berdoa Tuhan jamah suami saya. Kondisi suami saya cukup lama dia mengalami sesaknya. Dan akhirnya saya ajak suami saya ke rumah sakit. Tapi saat itu dia bilang tunggu saja. Saya tetap berdoa saat itu mohon jamahan Tuhan untuk kesembuhan suami saya. Saat itu saya juga suruh anak saya tidur karena dia bekerja subuh. Saya katakan ya biar mama yang menjaga papa. Saya terus berdoa sambil jaga suami saya. Singkat cerita dari jam 00 ya puji Tuhan jam 3 saya lihat suami saya sudah tidak sesak lagi. Saya mengucap syukur kepada Tuhan dan saya percaya Tuhan yang menyembuhkan suami saya. Amin, amin, amin. Saudara, kita percaya bahwa ya Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Baik, hari ini kita akan lanjutkan membacaan firman Tuhan, saudara. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana akhirnya Raja Yosafat ya berseru kepada Tuhan ketika satu laskar yang besar ya datang untuk menyerang dia, dan dia menyuruh agar seluruh bangsa dan rakyat Yehuda untuk bersama-sama merendahkan diri di kaki Tuhan. Lalu mereka mulai berseru kepada Tuhan ya, dan Yosafat mulai memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan janji Tuhan bahwa aku percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Ya, dan akhirnya saudara, ya kemarin kita sudah membaca sampai di ayat yang ke 18 ya. Kemarin akhirnya Tuhan membawa seorang roh Tuhan memenuhi ya, dikatakan Yahasiel bin Sakaria bin Benaya. Dia seorang Lewi, lalu roh Tuhan memenuhi dia saudara. Dan akhirnya dia mulai bernubuat, memperkatakan apa yang Tuhan katakan. Camkanlah hai seluruh Yehuda, penduduk Yerusalem, ya beginilah firman Tuhan, janganlah kamu takut, ya janganlah kamu terkejut. Dan kita kemarin sudah membaca bagaimana Tuhan meneguhkan mereka. Tuhan berkata, jangan takut, jangan terkejut, memang laskar itu besar, tapi Tuhan bilang, ya aku yang akan menolong engkau. Ya engkau tidak usah berperang, engkau tidak usah bertempur, ya tinggallah berdiri di tempatmu, ya dan tidak usah berperang, karena kemenangan akan aku berikan kepadamu, jangan takut. Tuhan bilang Tuhan menyertai engkau. Saudara, laskar yang besar tapi nggak boleh berperang, dan disuruh bertahan, tetap berdiri di tempatmu, berdiam saja. Nanti Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Secara manusia itu sulit, tapi itu terjadi, ya dan akhirnya saudara, bisa dikatakan ya ketika Yosafat mendengar hal itu ya dikatakan ayat yang ke-18, lalu berlututlah Yosafat ya, lalu berlututlah dia dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi
dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, ya Allah Israel, dengan suara yang sangat nyaring. Jadi mereka semua menyembah Tuhan ketika mendapatkan nubuatan itu. Ya, ayat 20 saudara dikatakan keesokan harinya pagi-pagi, ya akhirnya mereka saudara ya menuju padang gurun Tekau. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyikan untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, ya jadi strategi perangnya apa? Hanya pujian, hanya nyanyian. Yosafat berkata bahkan dia akan mengangkat orang-orang yang akan bernyanyi bagi Tuhan. Wow, satu pekerjaan, satu perkara yang besar di depan mereka. Akan ada musuh laskar yang besar. Tapi justru sebaliknya saudara, ya mereka menyanyikan pujian bagi Tuhan, tidak menyusun strategi peperangan. Seringkali dalam hidup kita ketika kita mungkin hari ini sedang menghadapi persoalan, tantangan, masalah, bahkan sakit penyakit yang rasanya tidak mungkin ada jalan keluar. Ya seringkali saudara berhentilah mencari-cari cara dengan cara sendiri, tapi berlutut di kaki Tuhan. Nyanyikan puji-pujian, bermazmur bagi Tuhan dan mintalah agar mujizat Tuhan terjadi. Ya saat musuh menyerang Yehuda, Allah hanya berfirman, jangan kamu takut sebab bukan kamu yang akan berperang tetapi aku. Dan bagian mereka hanya memuji Tuhan dengan cara apa? Mereka harus menetapkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Karena hanya dengan iman percaya mereka akan melihat mujizat. Karena itu mereka menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan agar iman mereka kuat saudara. Ya, dan akhirnya dikatakan saudara mereka mulai menaikkan pujian, bahkan Yosafat mengangkat tim penyanyi. Ayat yang ke-22, ketika mereka mulai bersorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Wah, Tuhan sendiri yang berperang. Ya, mereka terpukul kalah kata firman Tuhan. Lalu Bani Ammon dan Moab berdiri menantang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dari dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ya, lihat terjadi Tuhan yang membangkitkan mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak harta milik, ya pakaian, bahkan barang-barang berharga yang mereka rampas dan ya lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah ya barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji-muji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Ya, lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sangat bersukacita karena Tuhan yang telah membuat mereka bersukacita. Ya, dikatakan di sana karena kekalahan musuh yang ya mereka lihat di depan mata. Saudara, ya sehingga sukacita yang besar muncul, kemenangan yang besar muncul. Bahkan harta rampasan dari musuh pun banyak. Apa yang kita lihat saudara? Seringkali ya bukan karena kuat gagah kita, tapi hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kekuatan yang dari Tuhan. Mari kita mulai dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Mari kita mulai bersepakat dengan Tuhan. Bangkitkan iman kita. Kalau iman kita mulai redup, nyanyi puji-pujian. Banyak-banyak menyanyi hari-hari ini saudara. Menyanyi. Karena dengan menyanyi kita itu akan mengusir segala serangan-serangan kuasa gelap yang akan melemahkan iman kita. Bahkan hari-hari ini kita mendengar ya lagi viral, ada artis, ada orang yang mati disantet. Saudara, ya dari sini kita belajar. Orang yang suka memuji Tuhan, yang hatinya bersuka cita, tidak penuh dendam, iri, tidak akan mungkin kena santet.
apalagi kita percaya di dalam nama Yesus. Ya karena itu jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Orang yang rajin berbuat baik, yang tidak ada amarah, dikuasai kebencian di hatinya, tidak mungkin bisa kena serangan kuasa jahat. Karena itu saudara, banyak nyanyi hari-hari ini, banyak memuji Tuhan hari-hari ini, supaya kita bisa melihat kemenangan yang dari Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan, Alkitab berkata kuasa Tuhan turun dan kemenangan menjadi nyata dalam hidup kita. Kita akan selesaikan membaca, sudah selesai. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Terdengar ke semua negeri, terdengar ke semua kerajaan bahwa Israel, bahwa Yehuda mengalami kemenangan yang besar karena Tuhan yang berperang bagi mereka, sehingga semua takut saudara untuk menghadapi mereka saudara ya. Yosafat memerintah atas Yehuda, ia berumur 35 tahun. Ia pada waktu ia menjadi raja dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Asuba, anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka. Selebihnya dari riwayat Yosafat dari awal sampai akhir sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam riwayat Yehu bin Hanani yang tercantum dalam kitab Raja-Raja Israel. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahasya Raja Israel yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahasya untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Esion Geber tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahasya maka Tuhan akan merobohkan kerajaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Saudara, kita lihat memang pada akhirnya saudara Yosafat mendapat malapetaka ketika dia bergabung dengan Raja Ahasya yang jahat. Dia tidak belajar dari persekutuannya dengan Ahab yang dulu menimbulkan malapetaka. Yosafat pernah bersekutu dengan Ahab raja yang jahat. Dia mengulangi lagi dengan Raja Ahasya yang jahat. Dan sehingga saudara, kemitraan itu memiliki dasar yang sama karena seseorang yang menyembah Tuhan dan yang lain menyembah berhala, dan Tuhan tidak mau saudara kita mencari malapetaka ketika kita masuk dalam kemitraan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sementara yang salah satu menyembah Tuhan, yang lain justru menghujat Tuhan. Pasti orang-orang yang melayani Tuhan akan diperhadapkan dengan pencobaan untuk mengkompromikan nilai-nilai kebenaran. Apabila hal tersebut terjadi, akibatnya adalah malapetaka rohani. Jadi saudara, sebelum Anda bermitra dengan siapapun, lihat terlebih dahulu apakah dia takut akan Tuhan atau tidak. Karena terang tidak bisa bercampur dengan gelap, gelap tidak bisa bercampur dengan terang. Hanya ketika kita sungguh-sungguh komitmen dengan Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan dari Tuhan. Yosafat sayangnya di akhir hidupnya dia bersekutu dengan raja yang jahat Ahasya sehingga kerajaannya roboh saudara. Kita belajar hari ini, hanya dekat dengan Tuhan kita tenang, dan biarlah kita terus mengandalkan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami belajar hari ini dari kisah hidup Raja Yosafat, bagaimana dia terus Tuhan untuk mengikuti dan percaya kepadamu dan mengikuti Engkau. Ajar kami di sepanjang sisa umur kami untuk terus percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh meletakkan iman percaya kami. Mungkin hari-hari ini kami sedang menghadapi masa-masa yang sulit, persoalan yang berat, tapi kami mau percaya di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Biarlah hati kami penuh pujian, pengagungan kepadamu Bapa. Jangan biarkan iblis Tuhan menggoyahkan iman kami, tapi biarlah kami terus percaya kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, mereka juga sedang ada dalam pergumulan, beban yang berat. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Aba berdoa, beri kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan, yang terlilit hutang piutang masalah keuangan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Asal kami bertobat dan sungguh-sungguh hidup mengasihi
mengandalkan Tuhan. Sembuhkan yang sakit Bapa, apapun sakit penyakitnya. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Pemulihan demi pemulihan terjadi dalam setiap keluarga, suami dipulihkan, anak-anak dipulihkan, orang tua dipulihkan, semua keluarga besar kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga membawa bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan lawat bangsa kami. Tuhan biarlah Kau pegang kendali. Kami tolak segala kerusuhan, tindak-tindakan pemberontakan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pemilihan presiden boleh terus berlangsung sampai pada keputusan akhirnya dan tidak ada perdebatan supaya bangsa kami boleh sungguh-sungguh mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapak juga memberkati semua bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa. Saat ini hamba sedang berada di Doha. Tuhan berkati Tuhan. Negara ini biarlah keselamatan juga boleh terjadi bagi Doha. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mengucap syukur. Mari saudara buka hati dan tanganmu dan terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus. Berkat rahmat anugerah dari Tuhan. Limpah rahmat, sukacita, damai sejahtera, bahkan pujian ada di mulutmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara dari Doha, saya mengucapkan Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu tanggal 4 April. Saudara bisa lihat nih, saya lagi ada di bandara. God bless you. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang sentuh hatiku selama